Indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan aksi jual sore ini pada Senin 27 Oktober 2025. Pelaku pasar terpicu sentimen dari wacana penyesuaian metodologi free float yang tengah dikaji oleh Morgan Stanley Capital International (MSC) khusus untuk pasar modal Indonesia. Sejumlah analis menilai langkah tersebut berpotensi menurunkan bobot saham-saham utama Indonesia di indeks global. Berdasarkan pengumuman, MSCI sedang melakukan kajian mengenai metode perhitungan free float saham Indonesia dengan menerima masukan dari pelaku pasar hingga 31 Desember tahun 2025. Hasil konsultasi akan diumumkan pada atau sebelum 30 Januari tahun 2026, dengan implementasi dijadwalkan pada Mei 2026 bagi konstituen MSCI Investable Market Index. Dalam konsultasi tersebut, MSCI mengusulkan agar perhitungan free float ditentukan berdasarkan nilai terendah dari dua versi data, yaitu data kepemilikan yang dilaporkan emiten kepada otoritas, dan data dari laporan bulanan registrasi pemegang efek dari kustodian sentral, Efek Indonesia KSEI. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan pelemahannya makin terpangkas di 1,87% dan indeks harga saham gabungan sudah kembali ataupun berhasil ditutup di atas level 8.100-an, tepatnya di 8.117.151. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Awal pekan indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, namun di beberapa menit jelang penutupan pelemahannya sudah mulai terpangkas. Dan kami ingatkan kembali, seperti yang kami informasikan sebelumnya, tim redaksi kami memperbarui dari nomor WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976, di 0851 di 7810 di 4976, dan silakan bergabung bersama kami kembali. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui line Zoom. Maksud kami ada Bapak Nicholas Darmawan yang merupakan Research Analis Semesta Indovest Sekuritas atau MG. Kita akan langsung sapa saja. Pak Nicholas, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nicholas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Nicholas, langsung saja kita akan coba ulas jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Secara teknikal, indeks harga saham gabungan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, namun beberapa menit jelang penutupan sudah balik ke atas level 8.000-an. Analisis Anda, pelemahan dalam yang terjadi hari ini? Ya, mungkin untuk IHSG kita short brief dulu ke fundamental ya. Tadi kalau kita lihat memang di sesi pertama dan sesi kedua awal itu memang ditekannya sangat dalam oleh kata sentimen dari rencana perubahan komposisi MSCI ya. Jadi memang ini trigger panic selling ke saham-saham konglo yang memang bobotnya rata-rata tinggi ya ke indeks kita, karena sebelumnya memang indeks kita lumayan heavyweight diangkat juga sama saham-saham konglo ini. Lalu yang kedua juga rencana Kementerian Keuangan dan OJK untuk menertibkan perdagangan di bursa ini juga trigger profit taking atau panic selling pada saham-saham yang notabene gorengan. Jadi ya yang sebelumnya mewarnai pasar itu sekarang terkoreksi juga secara bersamaan. Jadi secara teknikal selain IHSG all time high juga, dua katalis tadi lumayan membebani pasar. Cuman di closing kalau kita lihat lumayan membaik ya, penurunannya tadi sempat ke angka 3%, sekarang berbalik membaik ke 1,87%. Jadi besok kita bisa expect adanya bargain hunting pada level support 8.100. Mungkin seperti itu untuk technical. Baik, koreksi masih termasuk tergolong wajar, Pak? Ataukah memang indeks harga saham gabungan sudah jenuh beli dengan beberapa kali sudah mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa, baik secara intraday maupun dari posisi penutupan? Oke, mungkin kalau dari sisi technical ya, kita memang sudah jenuh beli dari bulan akhir Oktober. Kalau kita lihat memang di 8.300 itu menjadi resistance yang cukup solid juga ya. Lalu kalau kita lihat juga katalis itu sudah mulai price in semua ya, yang sebelumnya memang inclusion saham-saham konglo inclusion ke indeks-indeks besar itu sudah mulai price in, makanya udah mulai top out juga di resistance levelnya
Dan kalau kita lihat memang ini cenderung wajar, cuman memang relatif volatile, dan belakangan ini sebenarnya secara historical indeks kita koreksinya rata-rata memang volatile ya. Kalau kita lihat juga sebelumnya yang sempat lumayan volatile juga itu pas pergantian Menteri Keuangan baru ya. Lalu juga ada announcement tarif Trump yang 100% ke China, itu sebelumnya juga indeks kita lumayan dalam gerakannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya belakangan ini cenderung wajar sih, seperti itu. Ya, kembali ke indeks MSCI Pak, sebenarnya poin apa yang memberatkan saham-saham grup Prayogo Pangestu ketika memang wacana terkait juga dengan free float diberlakukan dengan skema yang baru, Pak Nicholas? Oke, kalau kita lihat memang dari sisi investment itu lumayan memberatkan karena ini akan men-trigger sell off langsung kalau memang adanya rebalancing atau exclusion dari emiten-emiten Prayogo Pangestu yang sebelumnya sudah masuk, karena memang adanya perubahan syarat inclusionnya ya dari sisi free float-nya, karena untuk saat ini untuk kedepannya kemungkinan yang under name itu dengan PT itu tidak dihitung sebagai free float, jadi ini bisa men-trigger pergeseran investasi dari emiten-emiten konglomerat ke sektor perbankan yang sebelumnya kalau kita lihat terdistribusi di semester 1. Jadi mungkin ini salah satu impact-nya ya, impact langsungnya ke market itu memang bisa langsung trigger sell off kalau memang tereksklusi dari indeks-indeks besar seperti itu. Baik, kita akan langsung saja bahas beberapa saham konglomerasi Pak. Kita boleh ke Brent terlebih dahulu. Hari ini pelemahannya terpangkas Pak di 3,00%, 8.900. Intraday tadi sempat melemah tajam ke 7.800. Intraday tertinggi sempat ke 9.075 jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal dari Brent dan apa rekomendasinya? Dan kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Ibu Dita dari Bekasi. Apakah bisa ambil posisi Brent dibeli di harga sekarang di tengah pelemahan saham Brent dan di penutupan pelemahannya lebih ke arah terpangkas? Ya mungkin kalau untuk Brent kita lihat sebenarnya lumayan bagus ya teknikal, karena tadi sempat turun lumayan rendah sampai ke 7.800 lowest levelnya, dan kita lumayan miss juga karena recover sampai cuma minus 3%. Jadi mungkin kalau mau ambil action buy besok boleh tunggu ya, buy and breakout aja di level 9.000, karena takutnya ini masih ada ruang untuk pelemahan terbatas ke level 8.500-an. Jadi biasanya penguatan yang eksesif seperti ini next day-nya itu juga masih ada ruang penurunan terbatas. Jadi mungkin boleh tunggu actionnya buy and breakout di atas level 9.000 seperti itu. Baik, kita beralih ke BRPT Pak. Penutupan sesi kedua melemah di 9,34%. Dan juga mampu memangkas dari sisi pelemahan dalam hari ini, ditutup di level 3.300. Analisis dan rekomendasi untuk BRPT. Ya, untuk analisisnya BRPT kalau kita lihat memang tren bullish sudah berlangsung dari awal bulan September ya, jadi sebenarnya cukup wajar, ini masih masuk ke koreksi wajar juga. Kalau kita ukur dari awal penguatannya itu harga masih turun hanya 50% dari total penguatannya dari awal bulan September itu. Cuma untuk sekarang karena dia baru distribute juga dan reboundnya tadi nggak begitu sekencang Brent, mungkin boleh actionnya wait and see dulu ya, tunggu harganya normalize di level supportnya 3.200 sampai 3.100-an dan tunggu harganya reject di level tersebut.